punya Nathan itu. Nathan kan kalau kita nonton nonton kan, oh ke sana kemari, bola di belakang sini di press gitu. Tapi apa akibatnya? Dia nggak disiplin posisi jadinya. Itu yang jadi masalah. Ketika loh kok tiba-tiba Irvin kosong, ya itu karena Nathan pressnya nggak terstruktur. Kalau aku bilang bahasa aku itu pressingnya nggak terstruktur. Oke, dia punya punya apa punya work rate yang tinggi, daya jelajahnya jauh gitu, tapi dia jadinya nggak disiplin posisi. Nah, itu yang kurang dari Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast Online. Channel atlet lagi pertama di Indonesia. Untuk pertama kali Ada sedikit, kita online. ya ini sedikit berbeda karena Hamin 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita bertiga berbeda kota. Jadi harus disesuaikan lah. Tapi karena memang apa namanya timnas lagi rame-ramenya, mau nggak mau ya harus dibahas ini Mas. Karena ini momen spesial ini. Karena banyak banyak yang bertanya juga soalnya taktik dari Patrick Kluivert di debut pertamanya ini mengundang apa ya? Mengundang banyak pertanyaan dan banyak gonjang-ganjing yang melibatkan Patrick dan taktiknya. Mungkin kita nggak usah bahas yang aneh-aneh karena sudah banyak influencer-influencer yang menurutku mengganggu persiapan timnas kemarin, mulai dari yang ke hotel lah apa segala macam. Itu udah nggak keren sih menurutku karena Ya, ya. uh, apa ya, yang nggak masuk aja dah, terlalu terlalu inilah Tapi mengganggu kan persiapan ada tim. juga yang bilang sebenarnya mereka yang di hotel itu yang di Hmm. hotel yang ada brandnya itu kan katanya mereka memang ada activation dan udah ngobrol sama si PSSI kan. Cuman ya balik lagi yang dimaksud PSSI yang mengganggu di hotel itu siapa mungkin yang bisa menjawab dan memberikan klarifikasi si PSSI itu sendiri ya. Ya Betulnya ya PSSI udah klarifikasi sih di grupnya wartawan itu, dicecar gitu loh, karena wartawan kan nggak boleh masuk. Ya, Nah, ya kok itu ada gitu loh. Akhirnya PSSI klarifikasi, tapi klarifikasinya di grup wartawan. Aku tahu dari oh wartawan Jawa Pos, masih. tapi dia ngesensor brandnya gitu. Untuk yang ke hotel itu katanya tanpa izin gitu sih intinya. Tapi ya nggak tahu lah, karena kan PSSI akun timnas Indonesia sendiri kan kerja sama sama brand tersebut kan. Nyata ya entah itu ingin ingin melepas dari masalah atau ini. Tapi intinya ada klarifikasi itu di grup wartawan. Tapi ya juga terlepas Pak dari Pak Sumarji juga udah jawab ya untuk yang di Jakarta ya. Udah cukup clear, nggak ada influencer, nggak ada siapapun yang bisa masuk ke hotel dan Ya, tempat yang yang Jakarta. timnas. Betul. ya sebenarnya kalau mau prepare oke ya kayak tim-tim Eropa mana ada sih kayak gitu-gitu gitu loh. Cuman ya udahlah, Iya. terlepas dari itu kita hari ini nggak mau bahas itu teman-teman karena kita akan membahas membedah sedikit dari taktik secara teknis yang akan dibagikan Mas Faiz karena kekalahan kemarin tuh cukup apa ya, cukup menyedihkan sih karena balik lagi selalu di bahasnya kan kita di GBK bisa kosong kosong sedangkan pemainnya lebih komplit Australia, cuman ini kok malah banyak yang absen tapi malah makin berantakan gitu. Mungkin Mas Faiz bisa langsung dijelasin dari sisi teknis Mas Faiz karena Mas Faiz di sini kan udah sediain, wah ini makin oke ya mu sebenarnya mu daripada podcast biasanya Semakin mu karena semakin taktiknya jelas. udah. Ya, Mas Faiz bisa di ini. Kenapa sih Mas Faiz kok bisa 10 menit pertama kita bisa main menekan dengan terbuka gitu. Habis itu setelah penalti Kevin Dix gagal, langsung dibalik Mas. Apa memang karena Australia itu nunggu emang kita high defense line-nya emang benar-benar tinggi baru mereka kejar, karena kan gol kedua yang baru memang serangan balik, tapi gol pertama kan penalti yaitu dari set piece kan. Mungkin nanti akan bahas tuh dari sisi serangan sama bola matinya sih Mas. Ya. Gimana Mas Faiz? Iya betul. Jadi di awal itu sebetulnya kalau kita dibilang turun ketika setelah 10 menit itu sebenarnya nggak turun ya. Maksudnya secara possession kita memang tetap unggul gitu. Sampai menit akhir pun kita unggulnya tercatat 60 gitu. Tapi itu kan bahasa apa mempermudah apa golnya aja, karena dari waktu 90 menit itu gol tuh tercipta di menit 10 terus menit 17. Nah, padahal setelah gol tersebut, setelah gol-gol terutama di 20 menit itu sebetulnya masih mainnya itu masih masih inilah masih
ngepres gitu. Bahkan di menit-menit terakhir itu pun ngepres juga sebetulnya mainnya. Jadi kenapa kok turun? Justru bukan turun, tapi menurut saya sih lebih ke ya pertahanan kita terlalu empuk sih. Jadi kita tetap possession kalau dari aspek attacking, terus transisi sama bertahan. Sebetulnya kita tetap attacking, kita tetap unggul possession. Ya seperti aku bilang sampai menit 60 itu kita sampai possession sampai 60% itu kan artinya ya memang secara keseluruhan ya kita mendominasi gitu. Tapi kita lemah. Ada 3 fase kan yang sering saya sebut tuh. Attacking ya oke bisa possession, tapi ketika bertahan itu terlalu lemah gitu. Makanya waktu Kevin Dix gagal sebetulnya itu momentum aja gitu. Jadi ketika aku cek di menit 10 itu sebetulnya kan terlihat jelas ya mainnya Patrick Kluivert tuh kalau bahasa teknis tuh bermain proaktif gitu. Artinya tanpa bola proaktif, press ke depan. Kemarin yang terlihat itu Marcelino pressing Geria, terus Nathan sama Haye ini pressing Irvin. Nah, akibatnya apa? Tengah. Sama Australia tuh dipancing si Miller ini. Miller ini sering turun. Akibatnya apa? James jadi naik. Nah, terus sama juga ini juga turun, Irvin turun. Jadi mau nggak mau Nathan sama Haye juga naik untuk marking Irvin sama O'Neal. Nah lalu di belakang kayak gimana? Em, Boyle juga sering turun. Akibatnya Verdong juga naik. Nah ini yang sering terjadi. Tagar naik, terus Velupile naik. Velupile turun, Mace naik. Di sini juga ikutan naik. Tapi kemarin tuh paling banyak tuh sebetulnya dari sisi kanan Nah, nyerangnya benar. Australia. Sisi kiri pertahanan kita gitu. Di press dari Burgess ke Jeria. Terus pertahanan kita tuh geser pressingnya Marcelino ke sini. Dan itu butuh waktu ketika bola itu dari sini gitu. Dari sisi kiri Australia atau dari sisi kanan pertahanan kita dipindah ke sini. Pemain-pemain kita itu butuh waktu, tapi selalu datang dengan intensitas tinggi. Artinya apa? Mereka memang main kemarin dari sisi press ini sebetulnya ada poin positif kok dari Sintayong yang diwawancara gitu. Sintayong menyebut soal pressingnya itu lebih ini gitu. Tapi ya itu tadi ketika di di 10 menit sebelum penalti itu ada 2 press, satu satu gagal, satu pressingnya itu berhasil dilewatin, satu lagi itu JIZ pelanggaran. Jadi eh, bola itu sama Australia itu cuman buat pantulan aja. Jadi pemain Boyle cuman pantul, Verdong naik kan. Eh, Nah, di sini salahnya gelandang kita ketika bola di mana dipantulkan ke misalkan dari Geria yang paling sering ke Boyle gini, gelandang kita itu langsung dilewatin gini loh. Nah, jadi langsung O'Neal itu langsung tinggal atau Irvin tuh sering langsung tinggal hadap-hadapan sama ini sama pemainnya ini. Sama pemainnya kita, sama back kita. Jadi Boyle itu cuman buat pancingan. Nah, kalau Verdong terlambat terlambat nutup, terlambat marking itu yang terjadi bola dipegang ke Irvin, Irvin ke depan udah tinggal Tagar sama Miss nih eh, tinggal nunggu 2 pemain di belakang aja. Nah, Irvin udah balik badan gitu. Posisinya udah balik badan. Sempat Izes juga Boyle kelewatan terus ke Izes tuh sempat bikin pelanggaran. Yang aku lihat menit ke berapa ya 6 kalau nggak salah menit ke 6. Nah yang terjadi di golnya Yang Australia yang bukan penalti itu juga Gol sama. kedua ya. Ya si Tagar dapet, Izes dapet, terus bolanya kan mantul ke tengah sini, Haye turun, terus yang duel entah Tagar entah Irvin ya waktu itu ya. Intinya sama Haye malah diangkat terus value delay kosong. Kayak gini kan situasinya. Ya memang jadinya kosong garis pertahanan tinggi gitu. Jadi memang garis pertahanan tinggi itu resiko ya. Resikonya tinggi apalagi ketika melawan tim yang
punya technical ability yang bagus gitu. Ketika punya teknik yang bagus, artinya kalau pemain-pemain seperti kemarin tuh sebetulnya itu kan pemain cadangan ya, pemain cadangannya Australia sebetulnya. Memang Irvin itu Velupile pun tuh cadangan sebetulnya. Yang sering main tuh Goodwin, Goodwin main babak kedua. Terus Taggart itu yang sering main Yengi, Kusini Yengi itu. Artinya memang Australia itu sebetulnya mainin banyak pemain cadangan. Geria juga cadangan. Yang yang inti Burgess sama Irvin aja sih yang kulihat. Sama Behic, Behic ini udah pemain Al Nassr, jadi memang dia cukup cukup rutin main. Terus punya kemampuan individu sebetulnya yang nggak terlalu terlalu oke sih sebetulnya. Tapi ya ketika kita diduelkan kemarin ya mereka cukup sering menang 1 versus 1. Tapi juga kita ada beberapa momen yang menang pressing. Artinya apa ada momen yang 1 versus 1 kita itu masih nggak jelek-jelek amat lah ketika dibandingkan lawan Australia kemarin. Jadi kalau dibilang ya salah satunya memang permainan proaktif Clifford ini yang memang jadi makanannya Australia gitu loh. Australia itu kan tim yang senang bertahan sebetulnya. Itu yang patut dicatat gitu. Oke, Mas Jadi Wais, eh, lanjut Mas Wais. Jadi tim yang senang bertahan, jadi sering bertahan 5-4-1 turun kayak gini. Ada momen tuh Irvin tuh kulihat udah jangan jangan press gitu. Dia kayak ngasih kode kayak gitu. Jangan press terlalu tinggi, turun aja gitu. Ya intinya jadi makanya kita punya possession yang tinggi. Itu sebetulnya bukan suatu prestasi sebetulnya possession itu karena kalau nonton match sebelumnya lawan Saudi, Australia main di kandang juga itu Saudi juga unggul possession gitu. Artinya kita nggak jangan bangga dengan possession yang tinggi gitu. Karena sepak bola sekarang tuh sepak bola yang orientasinya hasil itu nggak percuma possession gitu. Kalau ada dua filosofi yang berseberangan ya antara filosofinya Pep Guardiola gitu yang ingin memegang possession biar lawan tujuannya biar lawan nggak punya kesempatan megang bola dan nggak punya kesempatan cetak gol. Nah itu kalau kalau kita ambil apa ambil filosofinya Guardiola itu udah nggak sesuai itu. Kita udah apa pegang possession biar lawan nggak cetak gol. Nah ini kebobolan 5 pegang possession tapi kebobolan 5 gitu. Lalu ada filosofi lagi yang filosofinya Mourinho itu tim yang kebanyakan possession itu adalah tentang tim yang membuat kesalahan gitu. Filosofinya berseberangan. Nah, itu yang Mourinho itu juga yang dipakai gitu sama Australia, tim yang pegang possession rentan melakukan kesalahan. Nah, itu tadi dan possession yang Australia yang manfaatin dengan memanfaatin kesalahannya gitu. Kesalahan di golnya. Irvin yang ketiga juga sama Haye kena rebut di tengah terus pressingnya terlalu serampangan. Itu sih yang jadi ini yang jadi apa masalah ketika tim mau proaktif melakukan pressing itu harus tercoaching dengan atau terlatih dengan cukup lama gitu ketika berubah berubah gaya. Oke lah pemain-pemain kita punya Nathan itu. Nathan kan kalau kita nonton nonton kan oh ke sana kemari bola di belakang sini di press gitu. Tapi apa akibatnya? Dia nggak disiplin posisi jadinya. Itu yang jadi masalah. Ketika loh kok tiba-tiba Irvin kosong, ya itu karena Nathan pressnya nggak terstruktur. Kalau aku bilang bahasa aku itu pressingnya nggak terstruktur. Oke dia punya punya apa punya work rate yang tinggi, daya jelajahnya jauh gitu. Tapi dia jadinya nggak disiplin posisi. Nah itu yang kurang dari Kluivert. Kalau dia mau pressingnya ya harus terstruktur. Terus intensitasnya harus dimainin. Nggak semua situasi dalam sepak bola itu harus direspon dengan pressing tinggi gitu sih. Kalau aku kemarin lihat sih, menurutku apakah ada yang salah dengan ini Mas? Karena menurutku Nathan itu kan kalau di bola ini kan gini, dia itu kan jarang main di klubnya kan. Jadi secara fitness match-nya kan pertama Mas Faiz bahas itu kan dia pasti kurang kan dari pemain yang lain. Itu pertama kenapa kok dia yang dipasang sedangkan Joe Pelupesi yang memang udah dikebut dan dia di klubnya juga masih main reguler nggak dipasang. Sedangkan sebenarnya kalau dari tipikal mainnya kan sebenarnya dia juga Spartan juga kan bisa ngamanin HY untuk bisa
apa namanya nggak dapat pressing seketat kemarin. Terus yang kedua ada permasalahan menurutku Calvin Verdong jadi ketutup karena mungkin ada Dean James di depan yang mungkin tipikalnya sama. Apakah itu berpengaruh Mas? Jadi posisi kenapa yang pertama kenapa Nathan yang dipasang sedangkan ada pemain seperti apa namanya Joe Pelupesi untuk awal dan ketika memang babak pertama udah deadlock kenapa nggak diganti Ivar Jenner tuh nggak dipasang sesegera mungkin karena kan Ivar lebih lebih kreatif lah dibanding Nathan. Dan kedua, apakah permasalahannya Dean James sama Kelvin Verdong ini ternyata nggak bisa main bareng di satu posisi lain posisi yang sama Mas? Karena kemarin tuh bener-bener nggak ada lagi nggak kelihatan lah tusukan Kelvin Verdong yang kayak lawan Arab misalnya gitu. Ya, yang pertama soal Nathan tuh ya aku setuju sih. Banyak yang nggak suka juga. Pastinya banyak yang kritik juga soal penampilannya gitu ya. Kita harus fair juga memang pemain yang pernah on form gitu kita kan pernah mengeluh-elukan dia gitu. Tapi itu kan form itu kan nggak kayak di game gitu yang selalu stabil gitu. Dan kemarin bisa dibilang ya off form tapi itu tadi dia punya etos yang tinggi sih. Itu yang mungkin dilihat sama Clifford. Tapi di samping itu dia mengesampingkan ya itu tadi dia kalah duel terus sering ninggalin posnya gitu. Dan terlihat dari pemilihan gelandang itu kalau Sinteyong ketika lawan tim yang memang kuat dia itu nggak pernah mainin HY sebetulnya. Ya, setuju. Eh, Pasti pilih gelandang-gelandang yang petarung gitu. Tapi kan si si Patrick Kluivert kan pengen proaktif tadi itu ya, pengen possession, pegang kontrol. Jadi dia mainin HY. Eh, Sebetulnya itu ya nggak masalah selama selama dia bisa mengimbangi di aspek balance apa defense-nya. Tapi yang terjadi enggak kan. Ya benar memang harusnya ada Joy Pelupesi meskipun ya secara apa di timnas dia belum 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 terlalu terlihat kan. Artinya dia memang belum pernah dimainkan seperti apa ketika main di timnas gitu. Tapi menurut saya sih perlu dicoba ya, perlu atau minimal Ivar tuh masuk lebih cepat lah. Ketika udah keteteran gelandangnya ya udah mainin aja pemain-pemain yang memang di fit terutama di babak kedua. Kan pergantiannya itu justru mengganti Rafael Struijk kan Ya, yang di awal main masuk masuk Reinders itu. Pergantian pertamanya Kluivert dan terlihat di situ dia nggak aware dengan masalah di tengah gitu, masalah di tengah yang jadi problem ketika harus mengontrol permainan itu kan butuh butuh gelandang yang satu tipe pengontrol, satu tipe yang breaker. Nah itu yang nggak ada di Nathan kemarin. Dan kalau masalah Verdong dan James, sebetulnya Verdong di pos itu menurutku cukup oke, Verdong. Tapi bukan bukan berarti di posisi wingback ya. Dia kan di posisi sini. Artinya dia menjalankan tugasnya sesuai kapasitas posisinya gitu. Menurutku sih itu. Jadi ketika dia dipasang di wingback, ya udah dia memang attacking, selalu menyerang dan ngirim-ngirim crossing dan segala macam. Tapi ketika dia dipasang di sini ya dia nggak mungkin dong eh, menyerang tinggi gitu. Jadi paling dia mentok ya sampai sini inverted gini karena di sayap udah ada James gitu. Tapi ketika di press Verdong tuh yang jadi pemain yang cukup sering kirim-kirim umpan progresi ke depan. Umpan gini-gini ke depan, umpan ke samping, ya umpan. Intinya dia cukup oke lah di bermain di situ gitu. Nah, apakah apakah lebih efektif ketika di sisi kiri nggak ada dia lebih di wingback itu yang jadi masalah sih ketika misalkan di sini yang nggak ada gitu siapa pemain yang kaki kiri di sini. Nah, kemungkinan sih Justin Hapner ya, yang kalau bisa main ya di Bahrain kemungkinan ya Justin Hapner atau Rizky Ridho yang memang di Persija juga bisa diplot di posisi itu gitu. Nah, itu yang harus diutak-atik sama Patrick Kluivert biar Verdong naik gitu. Karena memang James itu tipikal pemain yang rapi. Dia nggak bikin umpan-umpan resiko untuk apa? Umpan misalkan umpan kalau kita lihat
Kevin Dix ya. James tuh pasti kalau udah ketutup ya udah balik terus atau umpan yang ke tengah gitu. Dia jarang umpan yang diagonal ke Marcelino kayak gini atau early cross gitu. Crossingnya kemarin pun banyak yang keblok, ada juga yang nggak masuk. Nah, Kevin Dix itu di kanan itu dia sering passing gini ke Romeni, terutama menit-menit akhir ke Romeni. Jadi dia nggak terbaca gitu ketika di pelaksanaan Behic, oh orang ini bakalan 1 versus 1, terus dia bakalan lari ke sayap gitu. Kevin Dix nggak, ketika dia Behic terlalu turun, ya udah Dix tuh bisa masuk ke sini. Dan di golnya kan si siapa yang ke kiri itu Reinders. Sorry, aku pakai streak ya. Pakai streak ke sayap. Sorry. Reinders ke sayap dan Kevin Dix yang masuk. Sama Rizky Ridho di passing langsung ke mana? Ke Reinders. Selama Reinders langsung di passing langsung juga sama Dix. Dix ternyata masuk ke tengah. Terus di passing ke Romeni dan di situ dia em, apa nyetak gol dengan yang bolanya hampir kena, dia angkat ke atasnya langsung cetak gol. Makanya sebetulnya Kevin Dix ya cukup oke sih menurutku. Ada beberapa yang bilang nggak oke mainnya, tapi di satu sisi dia ngasih variasi serangan lah kalau menurutku. Nah, itu yang nggak kelihatan di Dan James. Dan James kayak masih kesulitan untuk 1 versus 1 sama Miller, karena Miller kan badannya tinggi tuh, badannya tinggi banget. Beberapa momen dia kalah sama badannya gitu, main 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 body ya, gitu sih. Ya, jadi berarti terlepas dari Verdong yang memang role-nya itu memang diposisikan jadi back kiri, berarti emang sebenarnya dia udah main sebagaimana mestinya, Mas, sebagai tugasnya lah. Cuman memang Ya, terlepas debutnya Dim James mungkin bisa dibilang tidak jelek atau tidak buruk, tapi kurang mulus lah. Itu kan. Jadi menurutku sih emang ya, eh, untuk debutan hampir cukup sempurna ya Mas ya, Dean James sama Ole Rameni. Apalagi Ole Rameni kalau lihat ini. statistiknya juga cukup oke, cetak 1 gol segala macam. Cuman ya sayang memang strategi yang dipilih oleh Patrick Kluivert itu kurang tepat, bisa dibilang gitu. Karena melihat Australia yang ternyata defensifnya cukup kuat dan memang gemar, ternyata secara melihat stats kan memang mereka kerap pakai 5 back ya Mas untuk bertahan. Iya. Kalau menurut Sama Timo, terakhir sih Mas, ini kan kayaknya kita tinggal 5 menit terakhir. Mungkin melihat dari permainan pertama Patrick Kluivert kemarin kontra Australia, Mas Faiz melihatnya seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan ke depan melawan Bahrain dan juga kemungkinan dua pemain sisa untuk melakukan debutnya Mas, Emil Audiro sama Joe Pelipesi. Menurut Mas Faiz seperti apa? Ya, apa yang diperbaiki aspek defense itu sebetulnya udah dikerjakan kan, di podcast-podcast sebelumnya itu aspek defense itu sebetulnya udah bagus gitu di era STY. Nah, kenapa kok kok apa ibaratnya benerin aspek attacking ya udah mulai bisa nyerang, tapi itu dilupakan gitu aspek defense. Ya ambil contoh corner lah, ambil corner, set piece corner kemarin. Kelihatan mereka itu nggak punya riset gitu. Nomor satu, mereka bertahan cuman pakai 8, jumlah pemainnya itu 8 sama kiper berarti 9. Sementara STY ketika lawan Australia itu karena ada Hari Sotar juga, itu bertahan dengan seluruh pemain di situ, dan STY itu paham, paham betul gitu, karena yang aku analisis 3 matchnya Australia lawan Bahrain, lawan Jepang, terus satu lagi lawan Saudi, itu semuanya memang dia cenderung nggak bisa nggak bisa nyetak gol gitu, dia create chance-nya itu cuman dari set piece yang utama gitu, dari second ball sama set piece, dan betulan dan itu terjadi gitu di match kemarin. Nah, itu kenapa nggak ada risetnya seperti itu gitu. Justru kita malah naruh banyak pemain untuk melakukan counter attack di depan, nyisain 2 pemain di luar gitu. Tujuannya memang bisa dipahami kalau itu untuk counter attack, tapi ya itu terlalu naif ketika kita harus melawan tim yang punya set piece yang bagus gitu. Karena udah aku bahas kan di mana di Instagram,
set piece-nya gol Irvin itu benar-benar set piece yang sekelas Eropa gitu, sekelas Arsenal. Contohnya itu ngambil contoh Arsenal, Martin pas ditutup gitu, ditutup sama dua pemain termasuk Verdong salah satunya. Lalu jalurnya marking HY itu ditutup sama Degenek, Degenek dan Rido gitu. Degenek dan Rido itu kayak melakukan screening di basket gitu. Pick and roll istilahnya kalau di basket atau di American football juga ada istilah-istilah itu. Nah, itu yang dipakai sama Australia se-advance itu gitu. Kenapa kok riskan dengan mengandalkan sedikit pemain dan kalah man to man marking. Man to man markingnya kalah. Ya orang-orang bilang pasti ada yang bilang juga ya memang man markingnya Nathan jelek karena bikin penalti satu. Yang dua man markingnya Sandy Walsh jelek juga. Tapi kalau kita menaruh lebih banyak pemain tugas dari man marking itu jadinya bisa bisa sedikit lah ibaratnya. Tetap man marking itu penting gitu. Man marking itu penting. Tapi kalau kita punya superioritas jumlah atau keunggulan jumlah, kemungkinan besar ada pemain yang di golnya Wolves itu ada pemain yang nambah satu di tiang jauh. Artinya selain ada Sandy Walsh, ada juga pemain yang jaga zona tiang jauh, dia bisa menghalau gitu. Sandy Walsh lepas, pemain itu harapannya bisa nge-clearance gitu di tiang jauh. Jadi kayak gitu-gitu gitu. Itu yang kenapa nggak ada di set piece-nya Kluivert. Padahal dia punya wah, Alex Pastor sekelas analis yang ini eh, kalau Kluivert sih aku terus terang skeptis ya waktu dia aku udah nge-tweet di mana di Twitter gitu. Impresi pertamaku itu aku nonton wawancaranya Najwa Shihab gitu, wawancara mata mata Najwa gitu, Najwa Shihab. Nah, ya waktu itu dan itu di reply sama Kang Zen ya, Mas Zen. Mas Zen tuh redaksinya narasi gitu. Eh, Katanya ya aku reply ya, aku impresi pertama aku itu jelek ketika ditanyain Mata Najwa yang masalah taktik dan teknis gitu. Nah, di situ Clever tuh jawabannya muter-muter gitu, normatif gitu. Ditanya siapa pemain itu dia kayak nggak ngerti gitu. Artinya dengan waktu yang dia punya itu sebetulnya dia nggak atau yang punya waktunya banyak itu minimal dia nonton lah pertandingan dikasih nonton pertandingan kan cuma 1 jam setengah 2 jam gitu kan minimal nonton lah di situ kan dia tahu jadi tahu pemain yang akan dilatih itu kayak gimana sih lawan yang akan dihadapi itu kayak gimana sih nah itu minimal tahu gitu nah di situ ya yang nggak kulihat ketika ditanya mantan Najwa itu jawabannya Mbak Najwa itu Mbak Nana itu nanya terlalu teknis kalau menurutku tapi itu nggak dijawab gitu sama Kluivert. Makanya harapanku itu sebenarnya Alex Pastor. Tapi ya itu tadi, kenapa kok tetap tetap nggak ada antisipasi untuk corner. Dan di situ diaminin sama redaksi Kluivert mungkin nggak expect gitu. Ini negeri antah berantah kata Mazen, kok ada jurnalis wanita terus nanyanya sedetail itu gitu. Nah itu yang menurutku memang kurang sih dan impresi pertamaku waktu itu kurang ternyata nggak riset nih Kluivertnya dan jawaban di press conference juga terlihat normatif kan makanya makanya memang agak sulit sih agak sulit kalau dengan hasil ini kita punya ekspektasi tinggi itu agak sulit. Oke. Sangat Karena menarik kan sih. kalau kata yang lain-lainnya kan menggantikan STY ini dengan 3 pelatih. Lanzot bahasa Indonesia jago, Alex Paxtor terbaik di Belanda, Patrick sosoknya kampret, kagak ada hasilnya gitu kan. Cuman ya udahlah, kita tetap positif. Apapun hasilnya, Garuda tetap di dada. Kita harus dukung teman-teman. Semua harus kita dukung lah, mau PSSI, Pak Erick Thohir segala macam. Apapun keputusannya, saya yakin pasti beliau di atas akan memikirnya itu hal yang ke arah yang positif lah, hal-hal yang baik lah. Cuman untuk hasilnya kita cuma bisa berdoa dan memberikan dukungan yang paling maksimal aja. Oke, mengingat waktu yang cukup terbatas, nanti mungkin kita bisa lanjut di kesempatan next podcastnya. Mungkin ada kata-kata terakhir Rimo atau Mas Faiz? Ya, Indonesia. Nah, kalau dari aku sih ya kita lihat aja lawan Bahrain artinya kita kasih kesempatan lah kita belum belum bisa ya benar. ngasih oh ini jelek ini buruk gitu
hanya dengan satu hasil gitu. Tapi ya memang dia harus dia kan di di apa kalau pakai analoginya apa Bang Mukti itu kan. Nah, ini penyanyi lagi, STY itu lagi manggung nyanyi atau Sheila on Seven lagi nyanyi, tahu-tahu di tengah lagu itu diganti gitu. Analoginya kan kayak gitu kan, ya itu menarik juga Ya, sih. Ini kan ya, otomatis penggantinya kan udah terpilih nih, misalkan Duta gitu. Oh, vokalisnya udah dipilih, udah bagus seperti Duta. Nah, ini kan ternyata di lagu pertama itu kacau gitu. Nah, kita lihat di lagu kedua lah nanti lawan Bahrain. Nah, itu ya. yang nah ini. Oke lah, semoga bisa berubah hasil lebih baik. Jadi intinya menurutku sih ya itu kalau kata Pangeran Siaan kan sebenarnya sekarang tuh justru tugasnya pandit atau expert yang memang lebih punya suara, follower segala macam harus ngeset ekspektasi supporter supaya ya nggak supaya apa bully apa segala macam itu nggak muncul lah karena supaya ya Tuh. semua jalan selaras, nggak ada bully sana sini. Cuman ya apa yang terjadi sudah terjadi, semoga tidak menuai hasil negatif di laga kedua. Oke teman-teman, mungkin sementara itu saja, nanti kita akan bahas setelah Bahrain